Hai Gan, hai orang baik. Satchel English School. Bahasa Inggris kita itu mesti kita latih ya. Nah, kita melanjutkan bahwa we need to learn English. Nah, yang sudah ada pembahasan kemarin adalah ada gerund, ada infinitif ya. Ada countable sama uncountable noun. Nah, itu ada hal-hal yang kita mempergunakan kata benda. Itu ada yang bisa dihitung dan ada yang tidak bisa dihitung. Kita bahas hari ini, kita sama-sama belajar. Saya Satchiao, kita sama-sama belajar ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita masuk kembali ke pembahasan, kita fokus, kita konsentrasi lagi. Nah, pembahasannya adalah yang mana yang uncountable, yang mana yang uncountable dan countable, bisa dihitung dan tidak bisa dihitung. Countable yang bisa dihitung, cars, ketika lebih dari satu ya, a car, two cars, three cars, some cars, a few cars, many cars, lots of cars, a lot of cars, seperti itu. Person, ketika satu orang, someone, a man, a woman, a boy, a girl, a daughter, a son, elder brother, an elder brother, an elder sister, a little brother, a little sister. Person, satu orang, ketika lebih dari satu, two people, three people, a few people, some people, several people, many people ya. Nah, itu adalah yang bisa kita hitung. Banyak ya. Color, colors, plant, plants, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke uncountable seperti air, water, rice, beras, meat, daging, time, waktu, love, cinta, money, uang, dan lain-lain. Nah, itu nggak bisa dihitung. Maka dari itu tidak mempergunakan to atau gitu. Walaupun ketika kita bicara informal, menurut saya sah-sah saja gitu ya. Apalagi kita orang Indonesia, informal dalam bicara, melatih secara informal itu nggak masalah. Kalau formal baru itu menjadi tidak tepat karena dia punya aturan, dia punya rule. Barusan suara pesawat dan saya maaf ya tadi ya, sorry for there's a little noise. Nah, kita lanjutkan. Maka dari itu countable noun itu dia hanya memakai satuan seperti some money, much ketika banyak, she has much money, she has lots of money, she needed a little money gitu. Maka dibedakan antara kita ketika bicara jumlah untuk countable noun sedikit, untuk countable noun yang sedikit a few, banyak many gitu. Ketika di uncountable noun itu untuk yang sedikit a little, dan ketika banyak itu much.
gitu ya, itu yang kita pergunakan. Nah, seperti itu. Yang di tengah-tengah adalah some atau several. Ada juga kita bisa mempergunakan banyak itu a lot of, a lot of, lots of, a lot of people, lots of people, a lot of money, a lot of information, a lot of sugar. Nah, di uncountable noun itu ada bagian yang collective noun. Dia memakai satuan seperti a bar of chocolate, a kilogram of rice, a kilogram of egg, bisa juga seperti itu. Meskipun egg countable ya, bisa ya. A kilogram of potato, a kilogram of sugar, a spoon of salt, a bowl of rice, a bowl of noodle. Hal-hal yang seperti itu, belajarnya collective noun, partitive noun. Itu ya, kita lanjutkan ya. Ada mengenai, kita bahas auxiliary verb. Auxiliary verb itu untuk membikin di dalam kalimat supaya menunjang main verb. Ada main verb ya, terutama di kalimat yang negatif itu ya. Misalnya, saya tidak makan durian, maka butuh auxiliary. Kalau dia ada kata kerja yang main verb action, berarti do atau does. Do, does. I do not eat durian. Kalau kalimatnya present progressive atau present continuous tense, dia ada auxiliary. Auxiliary-nya to be ya. I am not sleeping. I am not sleeping. Nah, ini kalimat positif progresif. Ada auxiliary to be, verb to be disesuaikan, entah itu present, misal kalau to be-nya past adalah was were. I am not sleeping right now. I am not driving right now. Itu seperti itu. Nah, makanya setelan itu mesti kita tahu. Ada do, does, I, we, they, you dengan do. He, she, it dengan does. He does, she does, it does. Tentunya sering dengan not, karena kalimat negatif. Pembahasan tersebut juga untuk interrogative question, butuh auxiliary. Nah, itu pembagian auxiliary itu do, does, have, has. Have, has sama seperti do, does. I, we, they, you dengan do, dan sisanya dengan does. Have, has ya, ya have ya. I have, we have. Ya, itu sama dengan yang tadi pembagiannya. You have, they have, we have. Sisanya dengan has. He has, she has, it has. Nah, itu auxiliary. Kalau had sama did itu berlaku untuk semua subjek. Had sama did itu adalah auxiliary, kata kerja bantu yang dipergunakan untuk past event, kalimat yang bersifat masa lalu seperti yesterday. Nah, auxiliary itu ya yang tadi itu ya, ada to be, ada been. Nah, seperti itu. Ada am, is, are, ada was, were, ada do, does, ada have, has, ada was, were. Nah, ada juga yang namanya model auxiliary. Model auxiliary, kata-kata seperti can, could itu dapat, will, would itu akan, may, might boleh, boleh atau mungkin, should seharusnya, yang netral itu should. Nah, udah
Shall. Shall itu dipergunakan Indonesianya gimana kalau kita, gimana kalau saya. Makanya yang dipakai shall I, shall we. Nah, itu yang dipakai ya. Ada must. Must ini menekan wajib, mandatory, kewajiban, tanggung jawab, harus, wajib melakukan tersebut. Nah, kalau memakai kata-kata seperti can, will, must, should di belakang tersebut adalah dengan base verb. Contoh, saya harus bekerja. Nah, atau dia harus bekerja. Kalau yang tanpa modal auxiliary kan he works. He works every day. He works from Monday until Saturday. Nah, yang ini he must work. Must work. Itu base verb. Semua ya. He must work from Monday until Saturday. Intinya semua di belakang can, di belakang could, di belakang will, di belakang would, must, should. Itu adalah tampilan yang dengan base verb. Base verb. Base verb itu adalah bentuk satu, kata kerja bentuk pertama yang dengan tanpa ada letter SIS yang ikut bersamanya. Go, goes berarti go. It, eats berarti eat. Have, has berarti have, yang diambil. Nah, itu seperti itu ya. Auxiliary itu dipakai untuk di pertanyaan. Oke, kita praktekkan. Kita pakai do. What do you have? Sehingga ketika di pertanyaannya kita menjawabnya dengan do. Do itu setara dengan verb one. Yang setara dengan verb one. Do does itu ketika ada di pertanyaan setara dengan verb one, sehingga menjawabnya juga dengan verb one. What does she have? Ketika dijawab ada auxiliary does, berarti kan bentuk pertama. Berarti nanti she has setara dengan bentuk pertama. Kalau dia ada did setara dengan bentuk kedua. Wah, kata kerjanya nanti dibikin bentuk kedua, past verb. Kalau have, has itu auxiliary ya. Ini dalam rangka auxiliary. Have, has itu bukan mempunyai. Have past participle, has past participle, have atau has ditambah past participle itu adalah bentuk perfect tense. Bisa present perfect, bisa past perfect, bisa future perfect. Have atau has harus dengan bentuk ketiga yang disebut dengan kata kerja past participle. Itu artinya sudah atau pernah atau selesai. Itu what has he done? Oh, he has helped me. Nah, seperti itu ya. Itu adalah auxiliary ya. Gitu. Misalnya did artinya kemarin, artinya peristiwa yang tadi walaupun 5 menit yang lalu. What did you want? Baru dijawab did setara dengan bentuk kedua ya. I wanted. What did you want? I wanted to talk to you. Last year, what did you have? I had, ya setara ya. Kan have kan. What did you have? What did you have? Have-nya itu. Karena setara dengan did. Did yang bentuk kedua itu disamakan. Sehingga I had, last year I had 1 million rupiah. Itu ya. Tentunya auxiliary itu memang do does setara dengan verb one. Ada juga am is are. Am is are setara dengan
Verb 1 was were setara dengan verb 2. Ketika yang ditanyakan have has, berarti past participle ada di situ, gitu ya. Gitu, tergantung pertanyaan. Nah, kalau untuk pertanyaan question atau interrogatif, yang dipakai di depan itu adalah am, is, are, was, were. Kalau di belakangnya ada noun, ada adjektif. Kalau ada main verb, ada action verb, yang dipakai itu adalah do, does, did, atau have has di awal dari kalimat itu, awal dari question itu adalah yes no question. Pertanyaan simple diperlukan ya tidak. Kalau pertanyaannya informasi ya kita what, apakah, gitu. What did you give, what do you give. Kalau yes no, do you give money, did you give money to someone, did you give food to someone, what do you give, what did you give. Do you have much money? What do you have? What did you have? Ada pertanyaan yang informasi, ada yang yes no. Itu ya. Nah, pertanyaan yang informasi ya, makanya harus hafal what, apakah. Bukan untuk yes no. Where, di mana. Bukan untuk yes no. Where itu di mana. When, kapan. Who, siapa. Nah, kalau who itu polanya adalah who dengan present verb yang untuk third person singular. Ya, who eats, who wants, who buys blank blank gap. Who goes to his house, who goes to Jakarta, who visit Semarang, who visits Semarang. Atau who dengan past verb, who dengan kata kerja bentuk kedua, who dengan setelan present progressive, who to be verbing, setelan present perfect, who has past participle, setelan kata kerja bentuk kedua past tense, past simple tense, who verb to, seperti itu. Kalau whose, nah ini whose penting ya. Whose dipergunakan adalah bagian countable atau uncountable. Ya, contohnya misalnya whose house, kita bermain dengan kata benda, dengan thing, dengan objek benda gitu ya. Whose house is this? Nah, sering dia memakai this, that, those, these are, berarti are those, are these, are those, is that, is this. Whose house is that? Whose car is that? Rumah siapa itu? Rumah siapa ini? Mobil siapa itu? Mobil siapa ini? Whose wallet is this? Whose wallet is this? Dompet siapa ini? Whose key is this? Whose key is this? Kunci siapa ini? Dan lain-lain seperti itu ya. Whose dengan bendanya, baru is this, is that, dan lain-lain itu. Nah, tergantung. Makanya oke, kita masuk juga ke pembahasan bahwa this is, that is, this itu satu, jumlahnya satu, deket di sini. This is satu jumlahnya, singular object, singular thing. This is me. That is my friend. That is my aunt. That is my uncle. These are itu adalah
lebih dari satu, bisa dua, bisa tiga, lebih dari satu intinya. These are itu di sini. These are my books. These are my books. Gitu, seperti itu. Kalau ada penanya, these are my pens, my books. Nah, seperti itu ya. My t-shirts, my shirts. Nah, itu adalah satu yang di dekat, satu yang lebih dari satu. This is bisa ketika di masa lalu this was gitu. This was misalnya this was my bedroom. Ini yang satu dulunya pada waktu itu this was my bedroom. Ini kamar saya. Itu ya tinggal diubah aja kalau be-nya ya. Am is are present, was were past. Masa sekarang, masa yang waktu itu atau kemarin. Ada that is itu satu. That is a red car. That is David's car. That is John's car. Nah, ada juga pembahasan mengenai David's pakai apostrofi, pakai tanda posesif, tanda seperti koma yang di atas itu. David's kepunyaan David, John's kepunyaan John, John's uncle, omnya John, Cindy's aunt, tantenya Cindy, Angela's grandmother, omanya Angela, dan lain-lain seperti itu. Ya, sehingga that is itu satu yang jauh, jumlahnya singular bukan plural. Kalau those are adalah plural, lebih dari satu. Those are blue cars. Those are very expensive houses. Those are lebih dari satu. Nah, there is, there are, there is, there are. Ada satu singular, there is. Pada saat ini ya tinggal present past-nya, to be-nya diperhatikan, verb to be-nya diperhatikan. There is itu satu. There is ketika lebih dari satu, there are 30 buyers, there are 30 customers, there are 30 sellers, there are 30 shops. There is a man who helped me yesterday. There is a hope, ada harapan. There is a plan, ada rencana, sebuah rencana. Antara singular, plural. Nah, seperti itu. 23 menit ini, oke, sedikit lagi ya. Ada juga mengenai pengulangan. Pengulangan itu ada yang di positif, ada yang di negatif. Bermainnya dengan auxiliary, do, does, did gitu ya. Misalnya John minum kopi, saya juga. Kalimatnya positif. John drinks coffee and so do I. Gitu. Dalam kalimat atau so do I. I do too, disesuaikan. Verb-nya dia verb, main verb, action. John drinks, berarti kan drink kan? Drinks ya. Setaranya dengan do does. Auxiliary-nya setara dengan do does, sehingga di saya so do I do too. Nah, itu di positif ya. Misalnya dia berani, Robert berani, saya juga. Robert berani dan kuat, saya juga. Robert is brave and strong, saya juga. Berarti itu adjektif. Berarti itu ada to be, auxiliary-nya adalah to be. Masukin di to be-nya. Robert is brave, optimistic, and strong. So am I. I am too. Aku juga. Nah, itu. Gitu. Mike adalah teacher. Saya juga. Sachiao. Mike is a teacher. So am I. So I am.
Ada auxiliary di situ, do does atau did untuk masa lalu, was were untuk masa lalu gitu ya. Disesuaikan. Kalimatnya negatif. Negatif, pakai neither, pakai either. Bisa juga ditambahkan dengan setelan auxiliary. Itu. Nadia cannot speak. Nadia cannot speak Chinese. Nadia nggak bisa bahasa Cina, nggak bisa bicara bahasa Mandarin ya. Aku juga. Neither, neither, neither can I. I cannot either. Kalau dia pakai either, I cannot either. Nadia doesn't speak Chinese. Neither do I. Neither do I. Yang tadi neither can I. Kalau pakai either, I don't either. Seperti itu. Yang singkatnya bisa kalau untuk saya, neither me. Nah, itu ya. Ya dilatih belajar bahasa Inggris ini. Ada subject verb agreement. Ada yang seperti there is study. Ada kita merangkai kalimat pertanyaan. Pertanyaan masih banyak ya. Intinya kita bicara hal-hal yang pokoknya saja. Tadi belum tuntas sebenarnya ya. What, apakah, when, kapan, where, di mana, who, siapa, why, mengapa, how, bagaimana. Gitu. How-nya bisa diperjelas lagi untuk menanyakan kabar. How are you? How is he? How is John? How is Budi? Berapa sering? How often? How often do you? Apa gitu. Berapa harganya? How much is? How much is your motorcycle? Ada how much. Berapa banyak? How many dengan bendanya. How many sister? How many brother do you have? How many language do you speak? Can you speak? How far? How far menanyakan berapa jauh. How tall? How tall menanyakan berapa tinggi. How long? Berapa jauh. How long? How far? Berapa jauh. Berapa jauh kantor gubernur dari sini? How long? How far is governor's office from here, from this place? Ada juga mengenai public places ya. Nah gitu. Hospital, police station, airport, cemetery, bank, bakery, school, mosque, church, shopping center, traditional market, shops. Hal-hal yang seperti itu, ada yang disebut dengan kata bendanya, ada yang adjektifnya gitu, ada yang verb-nya. Ini aja dulu, cukup 30 menit. Yang penting kita pengulangan, ada banyak hal. Passive voice gitu. Passive voice-nya apa itu passive voice? Be, objek di depan. Ada be, ada past participle, adalah dipergunakan kata kerja bentuk ketiga. Money is needed. David was invited. The company report is being typed, is being prepared. John is being interviewed.
The office is being clean. Hal-hal yang seperti itu ya. This room hasn't been clean. Nah, itu makanya perhatikan bagian presentnya dijadikan pasif, bagian past simple atau present perfect dijadikan pasif. Intinya menggunakan past participle. Itu verb juga kata kerja bisa menjadi adjektif ketika dibikin past participle, ketika verb itu dibikin ing. Itu menjadikan dia sebagai kata sifat. Ada juga di saat verb itu dia verb ing menjadi kata benda. Teaching is good, working is important, dan lain-lain ya. Itu aja dari Sachiao. Banyak hal itu dikombinasikan. Setiap hari luangkan waktu. You have time, you have money. Apa-apa memang butuh modal. Jangan jadi pemalas. Jangan ikut-ikutan ayah bunda yang tolol. Jangan ikut-ikutan ayah bunda yang goblok. Udah tahu education penting, dibikin tulisan, kita promosi besar, tulisannya jelas, masih males, masih gengsi, masih nggak mau keluar modal. Padahal untuk putra putrinya sendiri itu kan tolol. That's all I think. Good luck, have a nice day. Apalagi, mohon maaf terjadi banyak kesalahan, kekurangan. Oke, luangkan waktu, pasti bisa. I want you to be good, to be better. Nah, itu ada comparisonnya ya. Nanti ada superlatif, ada komparatif, ada yang sama, yang setara gitu, SMS gitu. That's all. See you later. The other day. Sachiao. Terima kasih, kamu keren, kamu bersemangat bagikan info kebaikan ini. Terima kasih untuk yang udah follow dan sudah support. Siapapun Anda, ada tetap orang-orang yang mempunyai cinta kasih, mempunyai rasa kemanusiaan. Terima kasih. Sachiao, bersemangat.